Engkau berkata ya Tuhan, di mana 2-3 orang sepakat dalam namamu, Engkau ada di sini. Kau mendengar nyanyian kami sekali Yesus, selamanya Yesus. Ampuni kami kalau itu sekedar lip service, verbal, hanya kata-kata saja. Perbaiki kelakuan kami, hidup kami, supaya kelakuan kami menyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus itu hidup dalam diri kami. Untuk itu Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan, lembutkan hati kami. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, karena itu mustahil, tetapi kami yang berubah ya Tuhan. Buat setiap kami tidak terkecuali suka berubah. Maka wajar kami beriman, kami selesai ibadah sangat beda dibandingkan ketika kami tiba. Berbicaralah berotoritas Roh Kudus, sebab dalam nama Yesus kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya membutuhkan konsentrasi sedikit ekstra dari Anda untuk mendengarkan firman hari ini. Yang sepakat katakan amin. Apa temanya? Temanya bisa ditampil operator? Udah disosialisasi enggak ya temanya? Temanya ada, supaya jemaat tahu temanya. Biasanya sudah dikirim biasanya kepada semua jemaat. Apa temanya? Percaya kepada Yesus Kristus menurut iya, saudara, tema kita hari ini percaya kepada Yesus Kristus menurut Yesus Kristus. Tahu Anda ibu-ibu, rata-rata orang percaya kepada Yesus Kristus tidak menurut Yesus Kristus. Sehingga tolong lanjutkan ibu-ibu, ada firman Tuhan berkata apa? Banyak yang dipanggil, lanjut. Kenapa sedikit yang dipilih? Karena sedikit yang percaya kepada Yesus menurut Yesus. Ini serius loh. Kenapa itu terjadi? Catat baik-baik ibu-ibu, catat baik-baik. Yang serius menurut Yesus belum serius menurut kita. Yang serius menurut dunia masih serius menurut kita. Itu gagal. Sebaliknya, yang bernilai menurut Yesus belum bernilai bagi kita. Yang bernilai menurut dunia masih bernilai mata kita. Ibu-ibu, dunia ini menganggap cantik itu bernilai enggak? Ayo lo jangan pura-pura enggak nyambung lah. Kecantikan itu dari dalam atau dari luar? Apa istilahnya? Bohong lo kan gitu kan? Anda kan bohong. Inner beauty. Mana Anda lebih lama? Di salon atau baca Alkitab? Ya udahlah. Salon itu luar, bukan inner. Halo. Maafkan saya khotbah apa adanya walaupun nggak diundang lagi. Khotbah itu kebenaran. Ya. Ibu-ibu ada 4 jam di salon. Pedikur, medikur, kur. Dipoles sana sini, poles sana sini, rambut disasak kayak singa. Keluar dari salon, suaminya lihat, apa kata suaminya? Mami cantik sekali. Terus ibu ini seneng. Itu kan ngeprank. Kalau Anda dari salon dipuji, Anda seneng, itu dangkal sekali nilai Anda. Karena maksud suami Anda apa? Mami cantik dari salon. Aslinya sih jelek. Itu maksudnya. Peka sedikit lah. Kalau Anda bangun tidur,
rambut Anda masih acak-acakan, ada iler, dicium suami Anda, mami cantik sekali secara natural, itu baru benar. Dan kecantikan dari dalam itu kalau rajin baca firman, merenungkannya dan melakukannya. Jauh lebih cantik orang lemah lembut daripada hidung mancung, pipi licin. Jangan pura-pura nyambung. Jawab ibu-ibu. Nggak usah percaya kepada Yesus. Bisa nggak lebih cantik dari Anda? Bisa loh. Tahu nggak pemenang ratu dunia paling banyak dari mana? Dari India. Hindu. Nggak usah percaya Yesus bisa cantik loh. Tapi nggak dalam Yesus nggak mungkin kita benar. Karena Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan ini. Makanya tema ini penting sekali buat para ibu-ibu. Beberapa kali saya pimpin seminar kepada para pendeta, para dosen teologi. Pendeta pun banyak percaya Yesus tidak menurut Yesus. Halo, dosen teologi pun banyak percaya kepada Yesus tidak menurut Yesus. Termasuk waktu kita baca hari ini, murid-murid Yesus belum percaya kepada Yesus menurut Yesus. Yuk kita buka Matius 16 ayat 13 sampai 27. Matius 16 ayat 13 sampai 27. Perhatikan ibu-ibu, kita bergantian baca. Saya ulangi, tolong konsentrasi. Mahal sekali makna kebenaran firman hari ini untuk Anda lewatkan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita baca sama-sama ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu
Ulangi sekali lagi. Pada waktu itu, tahu nggak ibu-ibu, kegagalan orang Kristen menikmati Natal, menikmati Jumat Agung, menikmati Paskah Boys bangkit mengalahkan maut, tapi nggak siap menikmati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai hakim. Catat baik-baik. Anda gagal nanti masa penghakiman kalau Anda nggak menyiapkan hati Anda bahwa ketika datang Tuhan Yesus kedua kali itu berita sukacita bagi orang benar, berita menakutkan bagi orang nggak benar. Natal, Yesus lahir ke dunia masa lampau. Yesus mati di kayu salib, nanti atau sudah? Sudah. Yesus bangkit mengalahkan maut, nanti atau sudah? Sudah. Yesus datang kedua kali sebagai hakim, nanti atau sudah? Anda harus fokus ke sana. Anda harus fokus ke sana. Dengan menghayati Natal dengan benar, Jumat Agung dengan benar, Paskah dengan benar, supaya tujuan ketiga itu Anda hidupkan. Dengan kalimat sederhana, iman tanpa perbuatan. Lanjut. Khotbah tanpa perbuatan, mati. Penyembahan, bahasa roh, mujizat tanpa perbuatan, mati semua itu. Maka Kristen bukan kelihatan di khotbah. Kristen bukan kelihatan di penyembahan, bahasa roh, nubuat, mujizat. Kristen kelihatan di kelakuan. Ini penting sekali. Apa yang harus kita lakukan? Perintah Tuhan. Hai suami, lanjut. Kasihlah. Suami mengasihi istri. Ada nggak kaitan dengan kelakuan istri? Nggak ada. Nggak ada. Saya mengasihi istri saya, nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Maafkan saya, biarpun dia cerewet sampai mati, firman Tuhan nggak boleh dibatalkan kasih istrimu. Halo, maafkan saya, biarpun istri saya nyeleweng, saya mengasihi dia nggak bisa dibatalkan. Nggak banyak orang mendengarkan firman seperti ini. Makanya Tuhan bilang kasihlah musuh, biarpun jahat tetap kasih. Anda nggak pernah percaya Yesus menurut Yesus kalau nggak taat. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Wah, bagaimana kalau suamiku kasar? Kau nggak percaya kepada Yesus menurut Yesus. Kau percaya kepada Yesus menurut perasaanmu. Catat dong baik-baik. Makanya banyak yang dipanggil. Itu bukan gertakan. Rasanya saya sedih kalau ada di antara Anda menggenapi yang banyak, karena kemungkinan itu bisa terjadi. Apalagi tambah pengajaran hyper grace, sekali selamat tetap selamat. Ada pendeta datang ke saya, Pak Ridwan tahu nggak, kasih anugerah Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Iya, saya bilang benar, lebih besar dari dosa kita. Makanya Pak Ridwan, biarpun istri saya 2, saya tetap masuk surga. Sesat banget loh. Nah ini sekarang terjadi. Iblis itu datang seperti malaikat terang. Pakai ayat tapi dibalik-balik untuk menghalalkan egonya, kedagingannya. Ini sedang terjadi dan itu marak. Padahal Tuhan bilang apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan ayo dong. Hati-hati sekali, selamat tetap selamat, tapi nggak takut akan Tuhan. Ini penting ibu-ibu. Anda kalau nggak tunduk pada suami, Anda Kristen yang ngawur. Tuh kan ngelawan muka Anda kan? Kristen. Halo, saya peringatkan Anda, kanker nggak serius. Hanya orang bodoh menganggap kanker itu serius. Catat dong baik-baik. Ada nggak Alkitab menulis upah kanker maut? Nggak ada. Jawab, ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, mati, masuk surga? Ada nggak? Ada nggak orang sakit kanker tanpa sembuh, mati, masuk surga? Ada. Yang penting dia bertobat.
Ada. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam, intip lah. Ada? Ayolah. Halo, ada nggak orang sakit parah disembuhkan Tuhan Yesus? Orang yang disembuhkan siapa? Sembuh, disembuhkan Tuhan Yesus. Mati tetap masuk neraka. Ada nggak? Banyak. Disembuhkan Tuhan Yesus, mati tetap masuk neraka. Banyak. Karena kesembuhan nggak tiket keselamatan. Kesembuhan nggak menghindari Anda dari neraka. Makanya Tuhan Yesus ajarkan murid-muridnya supaya jangan salah mengikuti Yesus. 10 orang sakit kusta di depan murid-muridnya, semuanya disembuhkan. Halo, semuanya sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena bukan saja orang ini bertobat, tapi juga Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat dong. Gereja jahat-jahat kalau terlalu banyak khotbah mujizat, bukan khotbah kebenaran seperti yang Tuhan maksud, yaitu Injil yang benar. Injil yang benar beritanya apa? 2. Pergilah, beritakanlah Injil. Barang siapa bertobat, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bertobat, berita Injil pertama. Kedua, ajarlah mereka melakukan yang kuperintahkan kepadamu. Pelaku firman. Injil ini 2. Semua khotbah, apapun temanya, harus menyentuh 2 ini. Kalau enggak, itu Injil palsu. Catat dong. Karena itu yang menyenangkan Tuhan, sembuh menyenangkan kita. Makanya Alkitab berkata, jika 1 orang saja bertobat, lanjut. Kenapa si surga bersorak-sorai 1 orang bertobat? Karena itu nilai. Yang kedua, mulut bibir Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta kalau Anda nggak tunduk pada suami, Anda nggak ngerti firman itu. Ayolah, kanker nggak serius. Makanya kalau orang nggak percaya, wajar suka doa kesembuhan. Kalau orang bayi rohani, wajar suka doa kesembuhan. Kalau orang benar nggak tertarik lagi doa kesembuhan. Ayolah. Jawab, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Kristen. Lama-lama ajaran sesat. Kalau khotbah kesembuhan terus-menerus itu sesat. Saya ulangi, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kok kesel nggak? Kalau delay 2 kali, kalau delay 3 kali, komplain kan Anda? Konsisten dong. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen. Lama-lama pembodohan di gereja-gereja yang menekankan kesembuhan. Lama-lama pembodohan. Tahu nggak Anda? Orang percaya sakit sembuh, bukan komplain. Tapi apa? Puji Tuhan, mujizat terjadi. Kristen. Kau ke Singapura delay komplain, ke surga delay nggak komplain. Nggak konsisten. Tahun 2022 saya kritis. Keluar dengan dokter saya di Jakarta mau larikan ke Singapura. Saya bilang, Mas stop, jangan langsung gitu. Dok jangan. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta? Jangan. Gimana? Kita berdoa. Saya ajak mereka berdoa. Walaupun apa saya sudah satu-satu. Saya bilang, Tuhan kasihanilah saya. Kalau momentum saya sakit parah ini kau panggil, tolong jangan delay lagi, on time lah Tuhan. On time lah Tuhan. Tapi Tuhan yang bilang delay. Jadi gak boleh dari kita. Kalau dia silahkanlah. Karena kita gak punya kepunyaan kita. Kepunyaan dia. Delay. Jadi ketemu kita. Males saya sebenarnya. Bener males saya. Kalau saya meninggal tahun 2002. Saya ketemu siapa? Daud, Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, Ribka, Esther, Maria, Tuhan Yesus. Saya lebih suka ketemu mereka daripada kalian. Bener loh. Tapi karena Injil supaya kalian bertobat aja saya hidup sampai sekarang. Supaya kalian dengar firman yang benar gitu loh.
Katakan amin. Tepuk tangan. Jadi kalau orang benar sakit parah, dia pasti berdoa, Tuhan kalau boleh on time lah. Karena dia konsisten. Naik pesawat juga mau on time kok. Orang bodoh bukan karena pendidikan. Orang bodoh karena nggak konsisten. Jangan pura-pura nggak dengar. Makanya perhatikan ayat 23. Supaya Anda ngerti betapa seriusnya Kristen sekarang ini. Nggak di Amerika, nggak di Afrika, nggak di Eropa, di Asia, Australia. Podo wae. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Lanjut. Jawab ibu-ibu. Yesus pernah nggak ngomong bohong? Enggak. Kalau Tuhan bilang, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah Petrus. Bukan, tapi enyalah. Berarti dalam diri Petrus ada siapa? Ada iblis. Halo, dalam diri murid Yesus ada iblis. Dalam diri kita pun bisa terjadi. Kenapa? Apakah Petrus saat itu membunuh orang? Enggak. Apakah saat itu Petrus berzina? Enggak. Halo, apakah Petrus saat itu memperkosa? Enggak. Apakah saat itu Petrus homoseks? Tidak sama sekali. Apa masalahnya? Sederhana, yang sering kalian abaikan. Apa itu? Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Kenapa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Lanjut. Anda kecolongan iblis. Kalau Anda memikirkan suami Anda bukan menurut pikiran Allah. Tapi pikiran Anda. Pikiran manusia. Ini serius, kanker gak serius. Kenapa khotbah itu gak bicara kebenaran? Gak heran. Banyak yang dipanggil sedikit yang terpilih. Gak heran saya. Ada pendeta khotbah gemetar-gemetar, penyembahan gemetar-gemetar, tapi pulang dipukulin istrinya. Ini percaya apa? Tapi khotbahnya bagus, bahasa rohnya bagus, mujizat banyak, zamannya banyak. Apakah itu Quran rohani? Kagak sama sekali. Khotbah yang bagus diperlukan di gereja, tapi khotbah bagus tidak identik rohani. Doa orang yang benar, lanjut. Bila dengan yakin doakan sangat besar, apanya yang benar? Doanya atau orangnya? Orangnya. Khotbah yang benar? Enggak, khotbah orang yang benar. Penyembahan orangnya. Itu yang pernah dulu saya katakan mungkin di kaum ibu ini. Saya gembala jemaat di Pondok Indah. Ada worship leader saya menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, gemetar-gemetar menyembah. Tapi kedapatan sama saya naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Kan rusak. Banyak loh Kristen lawan arah tapi penyembahannya gemetar-gemetar. Semua bahasa roh penyembahan kalau kelakuan gak sesuai itu penipu. Khotbah kebenaran. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Kalau Anda bicara Kristen bukan karena kelakuan, Anda keliru dan bisa sesat. Kalau Anda Kristen hanya sekedar ibadah, penyembahan, bahasa roh, khotbah, sakit sembuh, tanpa kehidupan yang benar, nggak jadi teladan. Anda keliru memaknai percaya Yesus. Hanyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau menantu Anda menjengkelkan Anda, kalau Anda benci sama menantu Anda kerasukan iblis. Ayolah. Jangan main-main Kristen itu. Ngapain Immanuel Allah menyertai kita, nggak menyanggupkan kita memiliki pikiran Allah. Kalau Anda tidak berdamai sama ipar Anda, nyala iblis. Kristen itu bukan sekedar ibadah, ritual tanpa spiritual. Serius sekali kalau kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kita dapat berkat, itu dari siapa? Yang keras.
Kenapa kita memberikan perpuluhan? Karena kita menggunakan pikiran Allah. Kenapa orang Kristen pelitnya auzubillah bin jalik? Ada orangnya di sini lagi ngeliat saya dia. Karena engkau menggunakan pikiran manusia. Ayolah. Jangan Anda ditipu setan dengan validasi-validasi. Yaitu ukuran manusia menganggap kita rohani. Enggak. Menurut Tuhan kita rohani enggak? Jangan menurut orang. Menurut Tuhan kita rohani enggak? Tapi jujur ibu-ibu, mana ibu-ibu lebih menikmati teguran suami atau pujian suami orang? Kristen nggak jujur Kristen. Halo, seorang suami mana lebih menikmati teguran istri atau pujian suami istri orang? Nah, bisa jawab yang tadi kagak, yang pertama kagak. Halo, sehebat-hebatnya istri orang, sehebat-hebatnya Anda mengenal saya, gak mungkin Anda mengenal saya seperti istri saya dalam mengenal saya. Gak mungkin. Sehebat-hebatnya istri adik saya mengenal saya, udah hebat istri adik saya mengenal saya, 1/10 dari kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Udah hebat. Halo. Jadi kalau istri orang memuji saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Berangkat mengenal saya atau tidak? Tidak. Berarti pujiannya berbobot enggak? Enggak. Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Sama juga kalian. Hanya orang bodoh menikmati pujian suami orang. Jadi kalau istri orang memuji saya, masuk telinga kanan, keluar kanan juga, jangan kiri, nanti ada garis, ada kerak-keraknya nanti. Kanan juga. Ayolah supaya kita percaya kepada Yesus menurut Yesus. Tahun ini saya 46 tahun jadi hamba Tuhan. Menikah masuk 40 tahun. Saya khotbah 5 kali di Surabaya. Habis khotbah ketiga mau keempat durasinya agak panjang untuk istirahat. Gembalanya bilang, Pak Rituan, Bapak bisa istirahat di ruangan sana, ada kursi pijat, ada kopi. Nah, saya jalan ke sana. Tiba-tiba ada ibu-ibu muda ngejar saya. Siapa yang ngejar saya? Bukan nenek-nenek. Pak Rituan, saya balik. Iya Bu, ada apa Ibu? Nangis. Akhirnya saya ketemu idola saya. Stop, jangan ngomong, stop. Jangan ngomong itu kesurupan. Stop. Idola. Kapan saya berjasa untuk lo? Yesus yang berjasa untuk Anda. Aku gak pernah mati untuk kamu. Harus tolak langsung, perboden. Nggak gitu, stop. Jangan. Harus gitu. Jangan, masa sih Bu? Gak usah gitu. Jangan masak, jangan. Itu rendah hati di atas Himalaya itu. Banyak orang rendah hati, tapi di atas Himalaya. Tinggi hati itu. Pak Pendeta, saya suka sekali khotbah-khotbah Bapak. Nggak usah suka, lakukan aja. Ngapain suka? Apa dia bilang berikutnya? Pak Rituan, bisa nggak konseling saya? Nggak bisa Bu. Loh kenapa? Kita lawan jenis, nggak bisa Bu. Nanti saya minta gembala setempat, cari hamba Tuhan perempuan, membimbing Ibu. Apa dia bilang berikutnya? Bukan gitu Pak Rituan, saya cocok sekali sama Pak. Cocok. Stop, jangan bilang cocok. Saya bilang apa? Bu tahu, dengar Pak ya. Saya menikah masuk 40 tahun. Proses pencocokan masih terus kami kerjakan. Lu cocok. Ya Tuhan. Penipu. Kalau lu gak cocok sama suami lu, bagaimana lu cocok sama gua? Kristen penipu. Sorry, nyambung gak sih? Nyambung gak? Ya pasti nyambung, orang kamu yang kumaksud juga. Kristen. Kalau kau bandingkan suami orang dengan suamimu, kau kesurupan. Siapapun suamimu dengan segala pencak silatnya, itu yang terbaik Tuhan berikan kepada Anda. Orang yang menyesal dengan perkawinannya, orang itu kerasukan iblis. Saya ulangi, orang yang menyesal dan kecewa dengan pasangannya, menggunakan pikiran manusia. Padahal Tuhan bilang kalau menggunakan pikiran Allah apa? Mengucap syukurlah dalam bohong kalian.
Halo, saya sedih loh gereja-gereja lebih banyak kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat, tetapi nggak menggunakan pikiran Allah. Kesembuhan itu hanya sampai limit tertentu. Limit berikutnya itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Karena pikiran Allah, umur kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Apa upahnya? Penderitaan, itu Alkitab. Makanya ada limit. Makanya ketika saya mimpin seminar kesembuhan ilahi 4 sesi, 2 sesi istirahat, ada pendeta muda datang. Baru pertama kali saya dapat seminar kesembuhan ilahi seperti ini. Oh, puji Tuhan. Kenapa? Saya tanya Pak Pendeta. Ini pendeta loh, masih muda. Anak saya umur 4 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Kalau gitu boleh nggak doa kesembuhan? 4 tahun. Iya Pak Pendeta. Langsung saya teriak. 4 tahun boleh, doakan kesembuhan lah. 4 tahun doakan kesembuhan. Teriak langsung saya. Tapi ada pendeta berikutnya. Pak Ridwan, umur saya 48 tahun. Iya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Setengah suara. Boleh. Ya pikiran Allah dong. Umur berapa tadi? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Umur Bapak pendeta ini 48. Berarti udah setengah jalan belum? Ya setengah suara lah. Apa sih Kristen ini? Tuh ngelawan muka kalian ini. Susah diajarin kebenaran. Ada pendeta berikutnya. Pak Ridwan, umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Ibu-ibu 60 ke atas gak usah lagi doa kesembuhan lah. Mau delay aja kerja Anda. Memang penakut, kalian takut mati kan? Karena belum beres hidup kalian kan? Paling nyanyiannya apa? Ho Yerusalem. Lanjut. Kota muli. Lanjut. Hati. Malaikat bilang apa? Bohong. Pembohong. Banyak pembohong di gereja itu. Termasuk yang lihat saya sekarang ini. Rindu doa kesembuhan. Ada pendeta yang sudah emeritus. Tahu istilah emeritus? Udah pensiun. Pak pendeta, umur saya 88. Ya kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah Pak. Take off lah. Ada apa Kristen ini? Rata-rata pemahaman Anda, sentrisnya diri Anda bukan Allah. Mana ayatnya tadi? Hilang. Operatornya pelit banget. Bukan, ini serius. Yuk kita lihat operator ayat 13. Perhatikan supaya kita belajar Kristen yang benar. Karena banyak orang arahnya bukan Kristen yang benar. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Lanjut apa katanya? Kenapa Tuhan tanya kata orang siapakah Mesias itu? Karena rata-rata orang gereja pendeta percayanya kata orang, bukan kata Yesus. Jujur, orang gereja lebih suka Yesus penyembuhku atau Yesus membongkar kemunafikanku. Lebih suka yang mana? Yang pertama, penyembuh. Padahal kesembuhan itu adalah tidak bersifat kekal. Orang mengenal sekadar Yesus penyembuhku, nggak menyelamatkan. Yesus yang membongkar kemunafikanku itu menyelamatkan. Orang lebih suka didoakan supaya keinginannya dikabulkan atau didoakan supaya kehendak Tuhan dilakukan. Keinginannya dilakukan. Pak Ridwan tolong doakan usahaku supaya maju. Gak usah gitulah Pak doanya. Kenapa? Bapak mau bertobat enggak? Yesus suka sekali Anda bertobat. Saya usaha enggak. Kau masih kasar enggak? Masih. Seringkali maunya dia datang ke Tuhan yang melakukan kehendaknya. Ya rusaklah. Kalau Anda mau mengenal Yesus menurut Tuhan, Anda yang melakukan kehendaknya. Ojo diwalik nggih. Monggo prokonco. Unang terbalik di bek kamu. Bahasa Jerman nih. Yang terbalik dong. Nah khotbah kayak gini banyak orang gak suka. Pendeta pun banyak gak suka. Karena keliru memaknai Yesus. Kayak babunya, jujur. Banyak gak orang Kristen Tuhan suruh baca Alkitab tetap malas baca Alkitab? Banyak gak? Ada gak orangnya di sini? Gak ada satu, lebih ada. Banyak orang Kristen disuruh baca Alkitab gak mau. Balaslah kejahatan kebaikan, gak mau.
Tunduklah pada suami, nggak mau. Disuruh Tuhan nggak mau. Dia naik pesawat ke Singapura, balik nyuruh Tuhan. Ngawur nggak? Tuhan, kami mau ke Singapura, lindungi kami. Tuhan bilang apa? Ya bos, karena dia babu Anda. Yang malas baca Alkitab, jangan minta Immanuel. Nanti dia bukan Tuhanmu, dia babumu. Jahat sekali Anda. Yuk kita buka Matius 7 sebelum kita lanjutkan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini jahat-jahat. Kelihatannya rohani, tapi jahat. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Lanjut. Tangkap ayat ini ibu-ibu. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga baru berbobot berkata Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam surga. Bukan. Tetapi kalau Anda melakukan firman Tuhan, Anda disiplin baca Alkitab, Anda tunduk pada suami, Anda pelaku firman, hanya itu yang berbobot mengakui Tuhan. Karena ketaatan satu-satunya pernyataan hidup yang berbobot. Engkau dan saya berkata kau Tuhanku. Bukan mulut, bukan khotbah, bukan penyembahan. Kelakuan. Makanya ayat 22, ini banyak. Ayat 22, pada hari terakhir apa katanya? Alkitab nggak pernah bohong. Tahu bahasa Yunaninya? Bukan banyak, mayoritas. 1000 pendeta 300 masuk neraka itu namanya banyak. Tapi kalau mayoritas 1000 pendeta 600 masuk neraka itu mayoritas. Konteksnya ini mayoritas. Bahasa Yunaninya mayoritas. Pada hari terakhir mayoritas orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Lanjut. Bernubuat demi namamu. Lanjut. Lanjut. Seringkali ini di gereja ditekankan, menganggap ini rohani. Ini diperlukan gereja, tetapi harus tekankan pelaku firman. Ayat 21 tadi. Banyak orang bernubuat tapi nggak pelaku firman. Ada hamba Tuhan bagus sekali bernubuat. Bahasa roh jemaat banyak. Ketahuan punya istri simpanan. Selesai Anda. Halo, kalau nggak melakukan kehendak Tuhan, Anda nggak pernah percaya Yesus menurut Yesus. Catat Bapak. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Ada. Takut sekali kan Anda? Ada kemungkinan tahun depan kita meninggal. Sebelah kanan Anda persis kemungkinan tahun depan meninggal. Mulai takut kan? Mulai takut kan? Sebelah kanan Anda persis kemungkinan tahun depan meninggal. Kalau sebelah kiri Anda mungkin tahun ini. Halo Kristen. Udah memang pada penakut semuanya. Sebelah kanan dia lihatnya kanan. Sebelah kiri lihatnya kiri. Yang suka nunjuk-nunjuk mengarahkan ke yang lain. Kemungkinan meninggalnya bulan ini. Ayolah. Kalau kita meninggal sebelum napas kita terakhir atau ketika Yesus datang kedua kali, kita bisa menyanyikan lagu I love you Lord. Itu baru berbobot. Kalau di ibadah gak kurang berbobot. Amin. Jangan kalian suka ditipu-tipu khotbah yang mengenakkan telinga. Percayalah yang sakit sembuh. Percayalah yang gak punya anak dapat anak. Percayalah yang gak punya mobil dapat mobil. Ya ke Gunung Kawi aja deh kalau itu penekanannya. Itu gak kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi itu bukan penekanan. Penekanannya percayalah orang bohong harus jujur. Itu penekanan. Itu kan gak ada amin. Amin berikutnya itu latah gak spontan. Lihat ayat 23. Apa kata Tuhan? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Yang bernubuat. Mereka siapa? Yang ngusir setan. Mereka siapa? Yang melakukan banyak mujizat. Aku gak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripada aku kamu sekali pembuat kejahatan. Justru orang bernubuat, orang mengusir setan, orang mujizat-mujizat, gak pelaku firman, pembuat kejahatan. Ini Alkitab, bukan kata saya. Ada orang bilang, luar biasa loh. Ada Pak, gak usah saya sebut namanya. Bapak ini di Kalimantan Timur Pak. Oh luar biasa, asal doakan sembuh. Itu bukan nilai. Kenapa kagum dengan sembuh-sembuh? Iblis bisa menyembuhkan gak?
Bukan, jangankan iblis, anak buahnya yang terkecil, Ponari namanya, bisa penyebab. Loh iya loh, sesat Kristen ini. Saya tahun 79 sakit jantung parah, 6 bulan 23 hari, opname rumah sakit Cipto. Nggak ada harapan hidup. 6 bulan 23 hari berbaring, jangankan duduk, miringkan badannya nggak bisa. Berat saya 32 kilogram. Anda mau langsing? Sakit jantung lah. Kepala kardiolog rumah sakit Cipto berkata, nggak ada harapan hidup. Kalau sampai sekarang saya 46 tahun jadi hamba Tuhan, berarti Tuhan tolong nggak dengan kesembuhan? Berarti saya anti kesembuhan nggak? Orang seringkali nangkap khotbah saya salah. Pak Riton itu anti kesembuhan. Siapa bilang? Saya mengalami kesembuhan. Tapi bodohlah kita sembuh tanpa bertobat. Bodohlah kita sembuh tanpa pelaku firman. Golnya di pelaku, bukan sembuh tok. Makanya khotbah-khotbah menekankan kesembuhan tanpa pertobatan, kesembuhan tanpa pelaku firman, itu Injil palsu. Ayo dong, supaya kalian mau ikut Yesus dengan benar. Ini penting. Makanya omongan apapun penyembahan khotbah gak berbobot, melainkan mereka yang melakukan kehendakku, itu yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Gak ada lain. Kita buka Yohanes 14 ayat 15 operator, sebelum kita lanjutkan. Yohanes 14 ayat 15, sama-sama baca dan hafal ayat ini. 1, 2, ya. Tangkap, jangan lupa sampai mati. Kerohanian yang terbaik di hadapan Tuhan adalah ketika kita mengasihi Dia. Kerohanian yang terbaik di hadapan Tuhan, kalau Anda dan saya mengasihi Dia. Caranya apa? Caranya apa? Pelaku firman menuruti segala perintah Tuhan. Turuti tunduk pada suami. Turuti kasih musuhmu. Bagaimana kelakuan mertua Anda, ipar Anda, menantu Anda, tetap kasihi. Jangan mau kita diintervensi oleh kelakuan dia. Maafkan saya buat ekstrim. Saya buat ekstrim. Kalau orang bilang sama Anda, monyet lo, sakit hati gak? Kalau sakit hati, Anda bodoh. Anda buat omongannya berbobot mempengaruhi Anda. Kalau yang salah masih mempengaruhi Anda gak pernah dipengaruhi kebenaran. Yang salah masih Anda hormati. Halo, kalau orang bilang kita monyet lo, langsung tambah gak bulu? Gak ngaruh. Anda aja yang tarik itu jadi mengaruhi pikiran Anda. Karena itu pilihan dan itu bodoh. Halo, kalau orang bilang monyet lo, terus langsung keluar ekor gak? Gak ngaruh sama sekali. Kita aja yang bodoh nangkap makin itu. Terus kita masukin dalam hati kita bilang, keterlaluan, kurang ajar nih orang. Gue bilang gue monyet. Kenapa kau pikirkan? Kenapa kau renungkan? Yang kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kok kau renungkan makian orang siang dan malam? Kok kau renungkan makian menantumu siang dan malam? Lucu-lucu sedih. Udah campur lucu sedih lagi. Halo. Kalau orang bilang kita monyet lo, tatap dia orang lo. Nah itu keren. Dia salah, aku benar. Monyet, orang. Udah. Gak usah lah ketawa-ketawa, bertobat aja kalian. Kalau istri saya dulu ngomong apa? Pak tau gak Pak? Aku nyeselkan Papa. Sedang Ma, aku gak pernah nyesal sama Mama. Papa itu jelek. Mama cantik. Biarkan dia solo karir. Jangan duet. Gak usah ketawa, bertobat aja lah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa? Kejahatan dia solo karir. Kalau bilang, aku nyeselkan sama Papa. Biar lu tahu, gue juga nyeselkan. Ini kesurupan sama kesurupan ketemu. Nyambung gak sih? Pasti nyambung, karena kalian yang kumaksud. Kristen, kok gak berubah? Ngapain jadi Kristen sakit sembuh? Kelakuan gak berubah. Melempar kotoran ke salib Kristus. Ini penting. Maka jikalau engkau mengasihi aku, bukankah kerohanian yang terbaik itu mengasihi Tuhan? Sampai mulut bibir Tuhan Yesus berkata, kasihlah Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Itulah hukum yang pertama dan terutama.
Kalau kalian nggak mengasihi Tuhan, sama sekali kalian nggak Kristen. Biarpun kalian bisa khotbah, biarpun kalian bisa penyembahan. Kalau kalian nggak mengasihi Tuhan, kalian nggak Kristen. Cara mengasihi Tuhan caranya cuma satu, taat, pelaku perintah. Sesat sekali ada pendeta ngomong boleh cerai. Sesat, sampai mati pun nggak boleh cerai. Setelah dia mati baru cerai karena mati. Halo. Catat bebek, terbalik pun bumi ini jangan cerai. Loh kalau tokoh masyarakat bilang, Pak Rituan istri saya berzina, tetap jangan cerai. Loh ini Alkitab berkata, saya bilang kau STH. Enggak, saya enggak sekolah teologi. Kok kau enggak sekolah teologi STH? Maksudnya apa Pak Rituan? Sok tahu. Ini ayatnya Pak Rituan. Lihat di konteksnya, makanya banyak sekali orang khotbah enggak ngerti konteks. Terutama bahasa asli jadi. Kenapa? Karena asal-asalan jadinya khotbah. Lihat konteksnya dong. Apa? Lihat sih. Konteksnya Yesus lagi ngomong sama agama orang Yahudi. Ahli Taurat orang Farisi. Lihat konteks dong. Terus maksudnya apa Pak? Jawab dong. Kalau seorang istri orang Yahudi berzina diapain? Berarti mati gak? Berzina artinya mati. Konteks Alkitab berzina sama dengan mati. Saya tanya dia, istri kau berzina? Iya Pak Rituan. Udah dirajam belum? Belum, berarti belum mati. Makanya jangan tertarik ajaran-ajaran yang gak nomor satukan Tuhan. Tuhan bilang apa? Apa yang dipersatukan oleh Allah, ayo dong, jangan sesatlah. Ada pendeta cerai terus kawin lagi, ini kan sesat lagi. Saya bilang sama dia, kau waktu itu diberkati Pak Rituan. Apa katanya? Apa yang dipersatukan oleh Allah nggak boleh ceraikan manusia. Siapa yang dipersatukan? Kau sama istrimu ini kan? Iya. Terus kalian cerai. Kau kawin lagi. Boleh nggak ayat itu kita gunakan? Apa yang dipersatukan di sama ini? Kok seenaknya kau gunakan firman? Halo. Nggak banyak orang menomorsatukan Kristus. Sehingga Tuhan berkata banyak yang dipanggil. Ayat itu nggak boleh digunakan 2 kali. Kecuali mati, karena Alkitab berkata mati. Cerai hidup nggak boleh menikah lagi. Kalau kau menikah kau berzina. Catat baik-baik. Kalau kalian kurangkan nilai kebenaran ini, ngapain Yesus mati di kayu salib? Ngapain Yesus mengalahkan kuasa maut? Ngapain Yesus Immanuel menyertai kita? Pencobaan yang kita alami nggak pernah melampaui kekuatan kita. Kenapa kau cerai? Bahkan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kita. Karena rata-rata orang percaya kepada Yesus tidak menurut pikiran Yesus. Pikiran manusia. Nyala iblis. Kembali kita tadi Matius 16 ayat 13 dan ayat 14. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Catat baik-baik Bapak Ibu. Ibu-ibu sekalian khususnya. Rata-rata orang gereja percaya kata orang. Bukan kata dia, hubungan dia dengan Tuhan Yesus. Ada orang yang saya kenal, dia bilang, Pak Rituan luar biasa lo gembala kami. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu gak Pak Rituan? Gembala kami kemarin itu naik ke surga terus turun. Naik ke surga turun. Saya bilang itu bohong. Inilah kata orang. Kata orang. Loh, bener loh. Di mana dasarnya? Loh, Pak Rituan, Bapak nggak percaya saya. Saya tanya kamu, Yesus pernah datang ke dunia nggak? Iya pernah. Terus dia mati kayu salib? Iya. Terus bangkit? Iya. Terus naik ke surga? Naik. Udah turun belum? Belum. Kok gembala lu naik turun? Tuhan belum pernah turun. Catat baik-baik. Anda sakit kanker nggak serius. Anda percaya kepada Yesus kata orang serius. Beriman sakit sembuh. Benar? Enggak. Beriman itu bukan sakit sembuh. Itu kata orang. Beriman itu apa? Sembuh nggak sembuh, tetap aku melakukan firman Tuhan. Itu kata Tuhan. Jadi fokus Kristen yang benar bukan kesembuhan. Fokus Kristen yang benar mengasihi Tuhan. Caranya lakukan perintahnya. Itu kata Tuhan. Kok ngelawan lagi muka Anda?
Saya lagi makan di restoran di Surabaya. Ada orang kenal saya, ketemu bapak-bapak. Pak Riton, luar biasa lo gembala kami. Oh ya, puji Tuhan. Selalu saya bilang puji Tuhan. Dia buka handphone dia. Gembalanya khotbah apa? Ngeri sekali. Tuhan Yesus menyuruh aku ke neraka untuk menanggung kesalahan jemaatku. Di mana dasarnya? Gak pernah. Catat baik-baik. Gak pernah Tuhan menyuruh kita ke neraka. Apalagi menanggung kesalahan jemaat. Emang Tuhan kurang mampu? Perlu kau bantu? Dan banyak yang ngikutin. Memang banyak yang dipanggil sedikit dan dipilih. Saya nggak ragu dengan itu. Makanya jangan kagum jemaat banyak. Jemaat banyak ini, catat baik-baik. Jemaat banyak itu cenderung blunder. Tuhan Yesus mampu nggak memuridkan 200.000 orang? Kenyataan dia memuridkan berapa orang? Karena kualitas. Sekarang kan bicara kuantitas. Halo, berapa persen jemaat di gereja itu percaya kepada murid Yesus? Karena lebih banyak kata orang. Ibu-ibu, menyedihkan sekali Anda kalau dengar khotbah hari ini, tapi Anda nggak disiplin baca Alkitab. Supaya apa firman Anda dengar hari ini? Anda harus gumulkan secara pribadi. Supaya akhirnya khotbah ini jangan hanya menyentuh nalar. Jangan hanya bobotnya knowledge, pengetahuan. Harus Anda hidupkan. Ini penting. Lihat ayat 14. Makanya ada orang punya kesan apa? Yesus itu kayak Yohanes Pembaptis. Karena keras. Yesus keras, membalikkan meja. Tapi sisi lain dia harus lengkap. Tapi ada yang bilang Elia. Elia ini identik dengan apa? Hamba Tuhan banyak mujizatnya. Lebih banyak orang percaya Yesus pembuat mujizat daripada Yesus menegur dosa. Sepotong-sepotong. Maka lihat ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ibu-ibu perhatikan firman hari ini supaya akhirnya ketika Yesus datang kedua kali, dia bertanya kepada Anda secara pribadi, katamu siapa kau ini? Anda bisa jawab. Bukan bobotnya lip service, tapi kehidupan yang taat. Karena nanti kita harus kasih pertanggungjawaban, dia hakim. Orang gak pernah menjadi hakim kita. Tuhan jadi hakim kita. Katamu siapa kau? Maka lihat ayat 16. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Benar gak ucapan dia? Benar. Tapi kalau Anda baca bahasa asli, lain pengertiannya. Apa itu? Benar ucapannya, tapi ucapannya tidak dari lahir, hubungannya dengan Tuhan. Hanya sekedar sintem. Do you know sintem? Percikan, sesaat. Makanya Tuhan bilang apa ayat 17? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan dirimu yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga memakai mulut bibirmu mengatakan yang benar. Tapi dirimu belum punya pemahaman yang benar. Belum punya kelakuan yang benar. Itu dia. Buktinya, lihat ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, lanjut. Di mana Tuhan akan dirikan jemaatnya? Lihat, bobotnya belum terjadi. Makanya keterangan waktunya kata kuncinya. Keterangan waktunya apa? Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan. Kalau akan sudah terjadi atau belum? Belum. Sama dengan ayat 19. Banyak orang mengutip ayat ini, kita megang kunci. Enggak, ini masih akan. Kepadamu lanjut. Berarti sudah diberikan enggak? Belum. Karena Petrus ngomong benar, tapi pemahamannya belum benar. Kelakuannya belum benar. Ayat 20 sama-sama baca. 1, 2, ya. Kenapa dilarang?
Karena omongan lu benar, kelakuanmu belum benar. Dilarang. Batu sandungan nanti kamu. Seorang pendeta terkenal bilang sama saya, karena saya pernah bimbing dia SMA. Dia bilang apa? Pak Rituan, puji Tuhan lu Pak Rituan. Anak saya pinter khotbah, banyak yang sukai. Oh puji Tuhan. Tapi jujur kau bapaknya kan? Iya Pak Rituan. Kenapa? Istrimu ibunya kan? Iya. Ada apa Pak Rituan? Masih dia lawan gak? Masih suka dia bentak-bentak kami. Suruh dia jangan khotbah, larang. Larang jangan khotbah. Batu sandungan nih orang nanti. Jujur ibu-ibu, mana orang tua lebih kagum? Anaknya bisa khotbah atau anaknya sopan? Rata-rata khotbah. Luar biasa loh, anakku khotbahnya bagus. Ada ibu-ibu, oh bangga sekali, anaknya worship leader. Luar biasa, anakku worship bagus. Iya, tapi dia gimana kelakuannya? Dilarang. Sekali Yesus selamanya, dilarang Anda. Sekali selama Yesus, Anda tiap hari baca Alkitab gak? Berarti gak selamanya Yesus dong, kadang-kadang Yesus. Yang malas baca Alkitab lihat saya, kadang-kadang. Sekali Yesus selamanya Yesus, itu hanya bicara ketika kita taat absolut. Makanya itu lagu silakan Anda nyanyikan, renungkan, perjuangkan dalam pertolongan Roh Kudus supaya kita tetap sekali selama Yesus. Itu nyanyian paling cocok ketika suamimu marah-marah, kau nyanyikan dalam hati, nggak balik marah. Ketika suami Anda marah-marah, ngomong sama Tuhan sekali Yesus, selamanya Yesus. Tetap aku cinta sama suamiku Tuhan. Aku nggak niat ganti apalagi buka cabang. Ah itu keren, Kristen. Lanjutkan lagu ini. El Shaddai, El Shaddai. Lanjut. Tuhan larang Anda bilang dia Maha Kuasa. Kalau Anda bilang Allah Maha Kuasa, tapi Anda nggak berani lewat kamar mayat. Mana Maha Kuasanya? Mana Maha Kuasanya? Pengacut. Kenapa lu takut? Karena Allah lu gak Maha Kuasa. Hanya di mulut lu doang Maha Kuasa. Dilarang. Supaya nyanyian kita, khotbah kita lakukan. Karena iman tanpa perbuatan, innalillahi. Halo? Aku mengasihi engkau, dilarang. Kalau kau mengasihi dia tapi gak bisa mengampuni orang. Makanya saya ulangi. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang berbobot mengakui Tuhan. Kalau enggak dilarang. Ayolah. Supaya jemaat GBI Tampak Siring bukan sekedar rajin ibadah, bukan sekedar percaya Yesus bisa menyembuhkan, bukan sekedar kita bisa penyembahan bahasa roh, tapi kita taat pelaku firman. Itu Kristen. Lihat ayat 21. Lihat ayat 21. Perhatikan baik-baik ayat 21. Apa itu? Sejak waktu itu, petunjuk apa? Sejak waktu pengakuan Petrus Yesus benar itu Mesias, maka Yesus penyandang kemesiasan mulai menyatakan kepada muridnya bahwa dia sebagai Mesias harus bagaimana? Pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lanjut. Itulah Mesias menurut Yesus. Terima nggak Petrus? Nggak terima. Dia maunya Mesias menurut pikiran dia. Itulah kebanyakan orang gereja dan pendeta-pendeta. Pendeta kok bergemetar-gemetar. Mobilnya dipepet, dia pepet balik. Dipepet lagi, dia pepet balik. Ketika lawannya naik trotoar, puas dia. Di belakang mobilnya ada stiker. Tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Rusak nggak? Jurumudi siapa? Nah ini kebanyakan Kristen stiker. Bukan Kristen kehidupan. Kalau ada stiker rohani dalam mobil kalian, yang nyetir nggak bertanggung jawab, copot itu stiker itu. Batu sandungan.
Lihat ayat 22, sama-sama baca. 1, 2, iya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya apa? Dilarang kalian membaca ini. Karena kalian nggak lulus audisi. Konteksnya apa? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya apa? Pakai tanda baca apa? Pakai tanda baca apa? Dibentak Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa kau. Dibentak Yesus. Pakai tanda seru. Kalian baca kayak tanda tanya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Masa? Kristen. Susah ngajarin kebenaran orang Kristen itu. Tanda baca gak boleh diabaikan. Sepakat gak? Dia lagi bentak Yesus. Tapi menyebut Yesus sebagai apa? Tuhan. Tapi dibentak. Ngomong Tuhan. Tapi dibentak. Ngomong El Shaddai, Allah Maha Kuasa, tapi kita penakut. Kan gak nyambung. Ngomong kemurahanmu lebih, tapi pelitnya ujubil menjalik. Inilah kebanyakan orang Kristen. Ngomong tok. Halo. Mulai kalian belajar ya. Tuhan tolonglah aku mau mendengarkan doa-doa, khotbah-khotbah yang benar. Yang bisa membuat aku tunduk kepada Engkau Tuhan. Jangan lagi fokusnya sakit sembuh, menyenangkan hatiku. Fokusku bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tahun ini saya 46 tahun jadi hamba Tuhan khotbah di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia. Lebih banyak mimbar digunakan khotbah-khotbah mengenakkan telinga, mujizat-mujizat daripada menegur dosa. Rusak Kristen itu. Sehingga pendeta pun main-main dalam perjinahan. Pendeta pun main-main dalam penipuan manipulatif. Ayolah. Bersyukurlah kalian sebelum meninggal masih dengar firman Tuhan yang murni. Karena Tuhan sayang sama kalian. Dia tidak inginkan satu pun kalian binasa. Tapi kalau akhirnya pun binasa, itu pilihan kalian. Bukan pilihan Tuhan. Dibentak Yesus. Halo, pernah saya bilang sama jemaat, ayolah. Kalian memberikan perpuluhan karena kalian melakukan firman. Walaupun saya marah sekali kepada gembala-gembala menggunakan perpuluhan untuk memperkaya diri. Sesat. Perpuluhan itu untuk pelebaran kerajaan Allah. Halo. Makanya saya ingatkan Anda. Doa Yabes jangan lagi dinyanyikan. Itu gak sesuai dengan Alkitab konteks sekarang. Itu perjanjian lama. Kristen kadang-kadang gak ngerti kebenaran. Kiranya engkau berlimpah-limpah, lanjut, dan memperluas. Sesat, nggak ada kewajiban Tuhan memperluas daerah Anda. Anda yang berkewajiban memperluas berita Injil. Jangan dibalik lah. Itu konteksnya perjanjian lama. Nggak serta-merta bisa dinyanyikan sekarang. Tapi kan nggak ngerti firman, ngarang lagu. Tapi akhirnya egonya yang jadi sentris, bukan Tuhan. Termasuk lagu apa? Ku kalahkan musuh dan melompat tembok, pantes hilang jemuran gua, kata tetangga. Jangan lagi dinyanyikan itulah. Suka sekali kalian lompat-lompat tembok. Itu konteksnya kata Yosua. Makanya yang paling penting nyanyian apa? Bagaimana kita berjuang jadi pelaku firman. Itu lagu sehat. Ku berjuang sampai akhirnya. Lanjut. Itu lagu sehat. Bohong. Aduh, sekali Yesus salah. Yang gitu-gitu lagu yang bagus. Gak semua lagu rohani itu rohani. Dan banyak orang gak mengkritisi ya. Ini saya salah nih. Sekali lagi, doa Yabes jangan lagi dinyanyikan. Itu konteks perjanjian lama. Karena zaman dahulu bisa menjajah kerajaan, memperluas bisa. Konteks sekarang fokus kita gak kita lagi. Tuhan, karena zaman perjanjian lama Yesus belum mati. Kita sudah mendapatkan Yesus sudah mati, sudah bangkit.
Bukan Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, kita yang melakukan untuk dia. Nggak ada kewajiban Tuhan menyembuhkan kita. Nggak ada kewajiban Tuhan memperkaya kita. Nggak ada kewajiban Tuhan memperluas daerah kita. Yang ada kewajiban kita sebagai doulos yang ditebus untuk taat pada dia. Itu Kristen. Supaya kita jangan percaya kepada menurut manusia. Maka lihat ayat selanjutnya, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata ke Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bagaimanapun cerewetnya istri saya, tetap saya mengasihi dia, karena saya menggunakan pikiran Allah." Kemungkinan ibu-ibu, istri saya lebih cerewet dari kalian. Kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Tapi nggak ada kemungkinan cerewet dia membatalkan firman Tuhan. Hai Ridwan, kasih istrimu. Iya Tuhan. Sampai mati pun dia cerewet. Nggak ada kaitan saya mengasihi dia dengan kelakuan dia. Saya mengasihi dia kaitannya aku mengabdi kepada Tuhan. Tuhanku ngomong kasihlah istrimu. Ya kasihi. Itu Kristen. Jangan batalkan mengasihi istri bagaimanapun kelakuan dia. Hebat sekali cerewet istri saya membatalkan firman. Siapa istri saya ini? Kok bisa membatalkan? Nggak bisa. Ini ajaran yang benar. Supaya kalian percaya kepada Yesus menurut Yesus. Sekali lagi, gak boleh cerai kecuali kematian. Titik. Jangan sesat. Terbalik pun mending gak boleh cerai. Orang musuh pun kita kasihi kok. Balaslah kejahatan dengan dan bohong loh. Harus lakukan. Ngapain khotbah bagus tapi gak melakukan? Ngapain kita tahu firman Tuhan tapi kita gak lakukan? Nanti Tuhan bilang, "Hanyalah iblis." Lihat ayat 24. Makanya ajaran utama Kristen ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, lanjut. Apa kalimat terakhir? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus, ini dia. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Sangkal diri pikul salib itu ajaran ciri utama Kristen. Tapi lebih banyak khotbah mujizat-mujizat daripada sangkal diri pikul salib. Yang ngawurlah Kristen itu. Setiap orang, artinya nggak ada pengecualian. Yang mau jadi Kristen artinya mengikut aku. Yang mau jadi Kristen, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya baru bisa jadi Kristen. Itu Alkitab. Makanya yang gak harus jangan lagi fokus. Yang harus fokus. Iblis mengutus Mesias palsu, nabi palsu di gereja, menekankan yang gak harus. Halo? Orang Kristen harus jadi pendeta gak? Enggak. Makanya jadi pendeta itu gak jamin rohani. Tahu dong? Semua orang percaya harus jadi bisa khotbah gak? Enggak. Makanya itu enggak menentukan rohani. Semua orang percaya harus bahasa roh enggak? Enggak. Makanya itu bukan penentu rohani. Halo? Semua orang percaya harus sabar enggak? Harus. Itu menentukan. Makanya yang harus itu fokus. Yang enggak harus enggak usah fokus. Enggak usah doa puasa sakit sembuh. Doa puasalah, Tuhan bagaimanapun kelakuan suamiku biar aku sabar. Itu harus. Itu nggak ada amin kalau kau begini. Ngelawan muka lo. Tuhan bagaimanapun kelakuan iparku, sejahat apapun dia, tolong aku sabar. Karena itu harus. Semua orang percaya harus suka memberi nggak? Harus. Lebih suka cita memberi daripada menerima. Orang Batak, orang Manado suka menerima. Nggak suka memberi, suka mengambil. Makanya orang Batak Manado ke pesta bawa kantong plastik. Ambil. Babungkus kata orang Manado. Orang Batak dengan orang Manado jelek adatnya. Suku lain lebih jelek lagi. Saya yang khotbah bukan kau. Aku yang khotbah. Kristen. Jadi kalau kalian ke pesta, kalian ke gereja, jangan tanya apa yang ku terima. Tapi apa yang ku berikan.
Saya khotbah nggak berpikir apa yang saya terima, nggak. Saya khotbah kebenaran. Apapun akhirnya kalian nggak undang lagi nggak apa-apa. Apa yang kuberikan itu fokus. Itu tanda hidup. Lampu di atas Anda hidup nggak? Dari mana Anda tahu dia hidup? Memberi cahaya, memberi itu nilai. Kalau kalian pelitnya, auzubillah min dzalik, kalian nggak kenal Yesus. Yang harus, yang nggak harus jangan harus. Semua orang percaya selama lembut nggak? Kan nggak semangat kan? Nggak semangat kan? Harus. Halo ibu-ibu, kalau kalian nggak lemah lembut, kalian keliru percaya Yesus. Halo? Ini penting. Makanya yuk kita lihat Kisah Rasul pasal 4 bagian penutup. Kisah para Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Inilah Petrus akhirnya yang tadinya percaya kepada menurut manusia, kecolongan iblis. Yang tadinya Petrus menyangkal Yesus, sekarang berubah dia. Inilah Kristus yang benar. Dan setelah keduanya disuruh masuk, siapa keduanya? Petrus dan Yohanes. Mereka diperintahkan, kata diperintahkan, dilarang dengan keras dengan ancaman akan disalibkan. Supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Dilarang mereka. Ancamannya apa? Mati. Lihat ayat 19. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Hayati ayat ini. Silakan kamu putuskan sendiri. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Lanjut ayat 20. Sama-sama. 1, 2, ya. Kata kuncinya tidak mungkin. Dengar baik-baik. Kalau kalian bangun jam 4:30 kepagiannya, saudara sebelah kita sembahyang subuh, orang Kristen ngorok, susah kan? Makin keras azannya, makin keras ngorok lo. Malah sempat lagi mimpi makan capcay. Susah. Bangun kesiangan gak baca Alkitab. Bisa drakor, drama Korea. Sandiwara, di gereja nyanyinya terharu-terharu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Langsung malaikat lapor sama Yesus. Ini pembohong Tuhan. Melayani apa orang ngorok tadi pagi? Saya samber ya, mau disamber loh. Tuhan bilang apa? Jangan. Kenapa sabar sekali kau Tuhan sama orang-orang ini? 2 tahun lalu dia nyanyi gitu juga. Tapi tak malas belajar kitab. Saya sambar. Jangan. Kenapa Tuhan? Nanti ku utus hambaku pendeta Ridwan Huta Barat khotbah di situ. Bertobat nanti dia itu. Amin. Bertobat nanti dia itu. Jangan tepuk tangan dulu. Karena malaikat lapor lagi. Oh iya Tuhan ya. Nanti bertobat mereka. Iya bertobat. Maaf Tuhan. Apalagi malaikat. Kalau nanti mereka nggak bertobat, ya sambar aja lah. Kalau disambar saya nggak punya utang lagi loh. Kalau Anda disambar nggak punya utang lagi saya. Kebenaran dikhotbahkan. Sakitmu sembuh nggak sembuh, terserahlah. Tapi bohong lu sembuh, pemalas lu sembuh, sombong lu sembuh, itu harus. Katakan amin. Tepuk tangan. Catat baik-baik. Ayat 19, ulangi. Kalau kita bangun jam 4 pagi, jangan pura-pura nggak dengar. Kalau kita bangun jam 4 pagi, jam 4:30 pagi, pasti kalian dengar 2 suara. Kecuali kalian bolot. Suara pertama suara Tuhan. Anakku, kau bangun hari ini karena kasih karuniaku. Bukan karena kuat gagamu. Naikkanlah pujian, ambil Alkitab, bacalah. Tapi suara kita langsung nyelonongkan. Apa suara kita? Masih gelap. Dari ketawa kalian udah nyambung ini. Masih gelap. Lanjutkan tidurmu jilid kedua. Baru gunakan ayat ini. Tunjuk dirimu. Silakan kau memutuskan sendiri. Kamu taat dirimu sama atau Tuhan? Ngomong. Itu yang saya lakukan seumur hidup saya.
Lanjut. Sebab nggak mungkin lagi kau tak sama dirimu. Kau harus berani, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik hidupku bukan aku lagi. Ini Kristen. Ayat 20. Sebab nggak mungkin lagi bagi kamu, hai jiwaku, untuk terus-terus taat sama dirimu. Taat kepada Tuhan walaupun kurang tidur, walaupun difitnah, tetap taat sama Tuhan. Ketika istri saya marah-marah, saya ngomong sama diri saya, hai jiwaku, silakan kau pilih. Balik marah atau tetap mengasihi dia. Supaya kita percaya kepada Yesus tidak menurut si aku. Ketika iparmu memfitnah kamu, adikmu datang, tahu nggak si ini ngomong-ngomong, udahlah nggak usah cerita itu. Pokoknya kita tetap, dia memfitnah, kita tetap mengampuni, kita pilih taat. Itu Kristen. Amin. Ayolah. Supaya nyanyian kita sekali Yesus selama Yesus berbobot. Tidak sekedar verbal, lip service. Dan memang timbul dari hati kita yang paling dalam. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat mari kita berdiri tepuk tangan yang keras. Pemain musik maju ke depan. Supaya kita nyanyi lagi lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Karena pengertian. Supaya tidak lip service. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang penipu jangan lagi penipu. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang sombong jangan lagi sombong. Kita mau percaya kepada Yesus dengan perubahan kelakuan dengan taat. Dalam segala keadaan. Amin. Waktu kurang. Katakan dengan iman, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kalimat terakhir, oh Yesusku, ku cinta selamanya. Tuhan bilang, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku. Jangan lagi fokus pada janji Tuhan, karena itu domainnya Tuhan. Fokuslah pada perintah Tuhan, supaya dalam segala keadaan didapatkan Tuhan kita tetap taat. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, karena gak ada manfaatnya. Tapi kalau memang kau sungguh-sungguh, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apapun situasi yang kau hadapi, penderitaan apapun yang kau alami, bahkan seperti Petrus dan Yohanes, kematian akan berlaku pakai hidup mereka. Tapi mereka tegas, silakan kamu pilih, taat kepada dirimu atau taat kepada Allah. Sebab bagi kami tidak mungkin lagi untuk tidak taat kepada Allah. Kami tetap menceritakan kebenaran Injil. Kuasa Yesus bangkit sekalipun kami disalibkan. Akhirnya Petrus disalibkan terbalik.
ibu-ibu tanpa sangkal diri dan pikul salib, Anda sama sekali tidak bisa mengikuti Yesus dengan benar. Ambil keputusan. Sekali Yesus selamanya Yesus, jangan ada niat cerai. Tegas katakan pada dirimu, hai jiwaku, taatlah kepada Allah. Tuhan sedih kalau Anda benci pasangan Anda. Tuhan sedih kalau Anda tidak mengampuni orang lain. Karena engkau akan dikendalikan iblis seperti Petrus. Iblis mengendalikan dia bukan karena yang serem-serem, tetapi karena percaya kepada Allah menurut pikiran manusia. Ambil keputusan ibu-ibu. Mari kita berdoa. Sungguh tidak habis-habisnya kami kagum kepada Engkau Tuhan. Bersyukur dan sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bagaimana kami tidak bersyukur? Bagaimana kami tidak kagum? Kebenaran firman pada siang hari ini menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami, sehingga kami tidak menjalani kekristenan yang keliru, yaitu percaya menurut pikiran manusia atau kata orang. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami menjaga hubungan yang intens dengan Tuhan Yesus, sehingga tingkat pengenalan kami akan Engkau disertai dengan mengasihi Engkau. Militan kami taat pada perintah-Mu sekalipun, walaupun apapun keadaannya, bagaimanapun musimnya. Oleh karena itu Tuhan, apapun dosa dan kejahatan kami Kau tegur, ampuni kami Tuhan. Berotoritaslah Engkau atas setiap kami Tuhan, supaya setiap kami dalam pertolongan Roh Kudus mengimplementasikan kebenaran firman ini, taat. Kalau gagal kami ulangi. Kalau gagal kami ulangi taat. Fokus kami perintah-Mu untuk kami taat melakukannya Tuhan. Tolong Roh Kudus, Roh Penolong, follow up kami semua, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang tidak mencapai garis akhir. Kami mau semua finishing well. Itulah perbuatan yang ajaib di atas segala mujizat, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadilah kuat dalam kebenaran firman Tuhan, sebab setiap orang yang dikuasai kebenaran tidak mungkin dikuasai oleh kekecewaan. Oleh karena itu, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah. Anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, memberkati saudara sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman, penurut Allah, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.